Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Guru Nani. Nah, pagi hari ini Ibu Guru mau mengajak anak-anak semua untuk mendengarkan cerita tentang asal mula dari persahabatan seekor domba dan seekor anjing. Namun dengan judul yang berbeda, yaitu Ku Istimewa. Nah, kita dengerin yuk ceritanya sama-sama. Ceritanya diawali dari suatu hari di sebuah hutan yang sangat penuh dengan pepohonan, yang sangat rindang dengan pepohonannya banyak sekali ya. Nah, lalu datanglah seekor domba. Nah, seekor domba yang sedang berjalan-jalan di tengah hutan, sedang mencari makanan, sedang mencari teman. Tiba-tiba di situ dia sambil berjalan tidak ketemu dengan siapapun di sana. Dia tidak melihat ada seekor binatang pun di tengah hutan itu. Sepertinya hutan itu tidak ada penghuninya. Nah, lalu sambil berjalan si domba, pelan-pelan berjalan di tengah hutan, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Si domba bingung dan si domba merasa agak sedikit, siapa itu ya? Si domba merasa merinding mendengar suara tangisan itu. Lalu si domba menoleh kanan. Ada siapakah di situ? Kenapa tidak ada orang? Tetapi ada terdengar suara orang menangis sambil menangisnya gitu ya. Terus tambah penasaran lagi. Siapa ya kira-kira yang menangis? Nah, suara itu lama-lama melemah. Hampir tidak terdengar lagi. Tambah merinding si domba. Lalu si domba mulai mencari-cari. Siapa ya itu ya? Siapa sih tadi? Siapa ya? Penasaran aku. Lalu sambil mencari-cari di tengah hutan, si domba berjalan, membuka-buka dedaunan, lalu berjalan terus, noleh kanan, noleh kiri. Nah, terus tiba-tiba si domba punya inisiatif. Bagaimana kalau aku panggil saja? Siapa tahu dia mau menjawabnya. Lalu si domba mulai memanggil. Halo, halo, siapakah di sana? Halo, apakah ada binatang lain di sana? Oh, tidak ada jawaban. Lalu aku mau tanya lagi. Halo, 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 halo. Kamu di mana? Kenapa kamu menangis? Terus ditanya lagi, halo, 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 halo. Tidak ada juga suara yang terdengar. Suara yang tadi menangis itu sudah tidak terdengar lagi. Lalu, saking penasarannya si domba terus saja berjalan, jalan, sampai tiba-tiba terlihatlah ada jalan yang curam. Sedikit turun jalannya. Nah, lalu ada batu yang besar sekali. Nah, si domba penasaran. Sambil jalan terus dilihat batu itu, terus terlihatlah. Ditemuilah di situ ada seekor anjing kecil. Sudah luka, badannya penuh dengan luka-luka. Lalu kakinya ternyata hanya ada 3. Tuh, kakinya hanya 3, badannya luka-luka semua. Wah, tapi kenapa sih anjing tidak bersuara ya? Badannya juga saking lemahnya, dia tertidur di sampingnya batu. Lalu si domba yang tadi, dia pegang-pegang. Halo, halo, apakah kamu baik-baik saja si anjing? Kamu kenapa? Kenapa kamu tertidur di sini? Nah, terus dibangun-bangunin, tapi si domba, si anjing tidak mau bergerak. Si anjing hanya tertidur saja saking lemahnya. Si domba lalu pergi. Sebentar ya. Si domba pergi. Datang lagi dengan membawa air. Lalu dikasih minum. Ini coba minum dulu. Ini minum dulu. Siapa tahu kamu bisa nanti bangun.
Coba dikasihlah minum. Tiba-tiba si anjingnya bergerak. Aduh, ada domba di sampingku. Terima kasih ya. Lalu karena si domba penasaran, dia bertanya, kamu kenapa? Kok kamu tertidur di sini? Loh, kenapa badanmu? Kok penuh dengan luka-luka? Nah, akhirnya si anjing pun bercerita. 2 hari yang lalu, aku hendak berjalan-jalan, keliling-keliling. Lalu aku lihat ada banyak binatang sedang berkumpul, sedang bermain. Aku kan juga kepingin bermain bersama yang lain. Tapi waktu aku mendekati mereka, tiba-tiba binatang yang lain menendangku, lalu mengusirku, mengolok-olok aku, melemparin aku dengan batu. Bilang katanya, kamu jangan di sini, kamu bau, kamu jijik, kamu jorok. Dengan rasa ketakutan, lalu aku lari. Aku tidak tahu aku melari kemana, tidak tahu arah. Aku berlari terus, lari sampai aku masuk ke dalam hutan. Nah, lalu tiba-tiba harinya sudah malam dan berganti esok hari. Dan berikutnya lagi, aku sudah kelaparan, aku sangat lemah, aku juga tidak minum, tidak makan. Aku sakit, semua badanku dilempari. Nah, mendengar cerita tersebut, lalu si domba bertanya, lalu apa yang terjadi dengan tubuhmu? Kenapa tubuhmu luka-luka? Si anjing pun bercerita lagi, berkata bahwa dulu saudaraku tidak mengingini aku karena kakiku hanya 3. Mereka mengucilkan aku, tidak mau lagi bersaudara dengan aku. Lalu aku disuruh pergi, dan aku pun pergi-pergi. Sampai di tengah jalan, aku kena penyakit gatal. Semua badanku gatal-gatal, hingga bisa seperti anjing yang korengan. Aku pun merasa jijik dan bau. Sampai, seperti inilah keadaanku. Aku merasa bahwa di dunia ini semua binatang sudah tidak mau lagi berteman dengan aku. Aku merasa sendiri. Lalu si domba pun menenangkan. Jangan menangis. Kita semua sama di mata Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Walaupun kamu ada kekurangan, aku juga punya kekurangan. Kamu juga pasti punya kelebihan. Kita semua ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Karena kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih ya anjing. Aku merasa terobati. Ternyata masih ada binatang yang mau berteman dengan aku. Yuk, kalau gitu kita keluar dari sini yuk. Sini, aku papa kamu. Kita keluar dari hutan ini. Dan nanti aku akan obatin kamu. Akhirnya si domba pun bersama-sama bergandengan tangan saling memapah untuk keluar dari hutan ini. Nah, demikianlah persahabatan awal mula dari si domba dan si anjing. Pesan moral yang dapat ibu guru cerita yang berikan dari cerita ini yaitu kita semua harus saling mengasihi. Kita semua sangat istimewa. Kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus saling membantu, harus saling menyayangi tanpa melihat dan kelebihan dari kekurangan masing-masing. Demikian cerita ibu guru hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.